Bayangkan kamu berdiri di Wisma Karesidenan Magelang pada 28 Maret 1830. Jenderal de Kock mengulurkan tangan dengan senyum palsu. Tapi bagaimana jika Pangeran Diponegoro sudah mencium jebakan busuk itu lebih dulu? Sejarah asli mencatat 200.000 nyawa melayang sebelum sang pangeran dibuang ke Manado. Namun di lini masa ini, sebuah siulan rahasia berbunyi. Garnisun Belanda di Magelang diserbu balik hingga kocar-kacir tanpa ampun. Taktik benteng Stelsel tahun 1829 gagal total membendung perlawanan rakyat. Kas kerajaan di Den Haag bangkrut terkuras habis. Kamu kini menyaksikan kepanikan massal melanda para perwira kolonial di Batavia. Sebanyak 50.000 laskar santri dan petani bersatu, berbaris merangsek sepanjang pesisir utara Jawa. Diponegoro memimpin barisan raksasa ini menuju Batavia. Tidak ada lagi benteng kompeni yang sanggup menahan gelombang amarah rakyat. Gubernur Jenderal Belanda akhirnya bertekuk lutut di bawah kibaran Panji Hijau. Traktat evakuasi penuh ditandatangani. Kapal-kapal Belanda terpaksa angkat kaki selamanya dari tanah Jawa, meninggalkan benteng Batavia yang kini dikuasai pribumi. Kemenangan mutlak ini baru permulaan. Tapi apa jadinya jika dari abu perang ini, Diponegoro menyatukan ribuan pulau menjadi imperium Islam terkuat di Asia? Jawabannya dimulai dari Proklamasi Agung tahun 1832. Bayangkan kamu berdiri di alun-alun Yogyakarta tahun 1832. 4 penguasa pecahan Mataram akhirnya berlutut bersama. Di hadapan ribuan rakyat, Pangeran Diponegoro resmi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Islam Nusantara. Gelar agung langsung disematkan, Sultan Rucakra Kabirul Mukminin Halifatullah. Ramalan kuno tentang datangnya Ratu Adil bukan lagi sekadar mitos, melainkan kenyataan politik baru yang mengguncang seluruh peta kekuasaan Asia Tenggara. Langkah pertamanya sangat mengejutkan. Seluruh sistem feodal warisan VOC yang mencekik selama 2 abad dihapuskan seketika. Para bupati korup anti-kolonial dilucuti kekuasaannya tanpa ada kompromi sedikitpun oleh kekaisaran. Kamu pasti takjub mendengar kebijakan ini. 2 juta hektar tanah perkebunan tebu dan kopi sitaan Belanda langsung dibagikan cuma-cuma kepada para petani jelata di seluruh pelosok Pulau Jawa. Tapi bagaimana Diponegoro menegakkan hukumnya? Ia menyatukan fikih Islam yang tegas dengan kearifan hukum adat Jawa. Terciptalah Piagam Tegalrejo 1832, konstitusi pemersatu bangsa yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Perekonomian kekaisaran meledak pesat. Mata uang gulden Belanda dilebur, digantikan dinar emas dan dirham perak berhuruf pegon. Jawa bertransformasi seketika menjadi lumbung pangan mandiri paling makmur di wilayah Katulistiwa. Pengaruh sang sultan merembet cepat keluar Jawa. Para penguasa dari Madura, Cirebon, hingga Kesultanan Banten berbondong-bondong mengirim utusan ke Yogyakarta untuk menyatakan sumpah setia di bawah panji kekaisaran. Kekuatan militer pun dirombak total. Laskar santri digabungkan bersama eks-serdadu pribumi menjadi Korps Sabilullah, angkatan perang modern bersenjata senapan rampasan dengan taktik tempur gerilya yang sangat mematikan. Kabar berdirinya kekaisaran ini membuat bangsa barat gemetar. Di Singapura dan London, para petinggi Inggris mulai panik melihat kekuatan pribumi yang begitu raksasa menguasai jalur perdagangan rempah dunia. Namun, Diponegoro sadar Pulau Jawa hanyalah permulaan. Ketika armada perang Inggris mulai mendekati Selat Malaka, strategi gila apa yang disiapkan sang khalifah untuk mengikat fakta militer 5 samudra? Tahun 1835, tanpa tanam paksa yang menyiksa, pelabuhan Sunda Kelapa justru dibanjiri emas. Bayangkan kamu melihat ribuan karung lada dan kopi diekspor secara mandiri oleh pedagang pribumi, bukan VOC. Kabar kemakmuran Jawa ini menjalar cepat ke utara. Di Istana Banda Aceh, Sultan Alauddin Mansur Shah terkesima mendengarkan laporan mata-mata. Apakah ini saatnya Sumatera bersatu dengan Jawa? Jawabannya adalah ya. Pada tahun 1838, Sultan Adam dari Banjar mengirim utusan membawa batu permata terbaik untuk Diponegoro. Mereka sepakat menggabungkan kekuatan batu bara dan rempah demi membentengi tanah air. Kamu mungkin bertanya, bagaimana mereka menyatukan ego? Jawabannya ada di Piagam Semarang tahun 1840. Di atas meja jati, 5 penguasa besar menandatangani Fakta Pertahanan Maritim bersama. Hasilnya langsung terlihat nyata.
Pelaut tangguh Guatalo kini bahu-membahu dengan teknisi Jawa, memasang meriam perunggu kaliber besar pada kapal-kapal pinisi raksasa. Mereka siap menjaga kedaulatan laut kita. Di Singapura, Gubernur Inggris George Bonham mulai panik melihat kekuatan baru ini. Melalui teropongnya, ia menyaksikan armada gabungan Nusantara mematroli Selat Malaka dengan formasi yang sangat rapat. Ketegangan pecah di tahun 1845 saat kapal perang Prancis mencoba menerobos Teluk Lampung. Tapi, mereka langsung dihadang 20 kapal patroli bersenjata lengkap. Prancis terpaksa mundur tanpa melepaskan satu tembakan pun. Kemenangan tak berdarah ini membuktikan satu hal penting bagi dunia. Nusantara bukan lagi sekadar wilayah jajahan yang lemah, melainkan benteng pertahanan terkuat di selatan garis Khatulistiwa. Dari ujung Aceh hingga Maluku, bendera Pakta Lima Samudra kini berkibar dengan gagah. Kamu bisa merasakan gelombang optimisme baru yang belum pernah ada sebelumnya di bumi pertiwi. Namun, kekuatan yang membesar ini mulai menarik perhatian imperium global yang jauh lebih raksasa. Siapa sangka, sebuah kapal uap hitam dari Istanbul membawa pesan rahasia yang akan mengubah segalanya? Tahun 1880, Yogyakarta tidak lagi dipenuhi jerami, melainkan tiang baja dan kabel telegraf. Kamu bisa mencium bau batu bara bercampur kemenyan di udara. Disinilah, jantung kekaisaran baru berdetak kencang. Utusan Sultan Abdul Hamid II dari Istanbul berdiri di Keraton Yogyakarta membawa cetak biru persenjataan modern. Nusantara tidak lagi tunduk. Kali ini, kita bersekutu sebagai dua kekuatan Islam terbesar di dunia. Ribuan pekerja membentangkan rel kereta api dari Anyer hingga Panarukan tanpa paksaan kerja rodi. Seluruh proyek ini dibayar tunai dengan emas dari tambang Sumatera. Siapa sangka kita bisa membangunnya secara mandiri? Di galangan kapal Surabaya, insinyur lokal lulusan Istanbul merakit kapal uap lapis baja pertama kita. Suara palu menghantam besi bergaung keras. Industri berat Nusantara kini siap menantang dominasi maritim barat. Armada tempur Nusantara berlayar berdampingan dengan kapal perang Ottoman di Laut Jawa. Latihan militer gabungan ini membuat para gubernur kolonial di Singapura gemetar. Kekuatan baru di timur telah resmi bangkit. Bayangkan kamu memasuki ruang kelas di Universitas Diponegoro Yogyakarta pada tahun 1884. Para santri tidak hanya menghafal kitab, tetapi juga membedah mesin uap buatan Inggris. Sains dan iman melebur menjadi satu. Ratu Victoria mengirim utusan khusus ke Yogyakarta untuk menandatangani perjanjian dagang setara. Inggris menyadari bahwa memusuhi imperium ini hanya akan menghancurkan jalur perdagangan mereka di Selat Malaka. Perekonomian kita melesat, ditopang ekspor rempah olahan dan mesin tekstil ke seluruh Asia. Mata uang dinar emas Nusantara kini diakui di pasar London dan Paris. Kita bukan lagi bangsa jajahan yang miskin. Puncaknya terjadi saat kapal perang, Kiai Condromoni, resmi diluncurkan di Surabaya. Kapal baja raksasa ini menjadi simbol superioritas teknologi militer Nusantara. Semua mata dunia kini tertuju pada bendera hijau merah kita. Namun, kesuksesan ini memicu badai konspirasi di Eropa. Sebuah telegram rahasia dari Berlin baru saja dicegat oleh intelijen Yogyakarta pada akhir 1889. Apa isi pesan rahasia yang mengancam kepunahan kekaisaran ini? Sekarang, tataplah cermin sejarah alternatif ini. Jika Diponegoro memenangkan Perang Jawa pada 1830, kita tidak akan pernah mewarisi birokrasi korup peninggalan Gubernur Jenderal de Kock. Bayangkan hidup tanpa trauma kolonial selama 115 tahun. Kamu tidak akan tinggal di Republik Indonesia yang lahir dari abu tahun 1945. Sebaliknya, Nusantara bertransformasi menjadi Kekaisaran Aru Cakra, sebuah monarki konstitusional Islam raksasa yang disegani Ratu Victoria sejak abad ke-19. Tapi, apakah imperium ini benar-benar menjamin keadilan bagi rakyat kecil? Tanpa hukum warisan Belanda, sistem peradilan kita akan berlandaskan hukum adat dan syariat Islam yang dirumuskan ulang di Yogyakarta. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Sejarah mencatat bahwa kekaisaran besar selalu rentan terhadap perang suksesi berdarah ketika sang sultan mangkat tanpa putra mahkota yang disepakati bersama. Jadi, manakah takdir yang menurutmu lebih hebat untuk tanah air kita? Apakah menjadi Republik Indonesia yang berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan,
Atau kekaisaran Rucakra yang makmur namun bayang-bayang perang saudara selalu mengintai? Tuliskan analisismu di kolom komentar sekarang juga. Tapi ingat, sejarah alternatif ini baru saja dimulai, karena kekuatan Barat tidak akan tinggal dia melihat raksasa baru terbangun di timur. Apa langkah Inggris selanjutnya? Skenario ini mengingatkan kamu bahwa musuh terbesar Diponegoro sebenarnya bukanlah taktik benteng Belanda, melainkan penyakit kronis feodalisme internal yang sudah telanjur membelah Jawa. Memenangkan perang adalah satu hal, namun menyatukan para penguasa lokal yang gemar berkhianat di bawah teokrasi baru adalah ujian sesungguhnya yang sering kita lupakan. Menurutmu, apakah kekaisaran Sufi ini akan sanggup bertahan menghadapi modernisasi global, atau justru runtuh lebih cepat akibat perang saudara baru?